Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansyah yang akan membahas mengenai arsitektur komputer. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai Reduced Instruction Set Computer atau yang biasa disingkat dengan RISC. Ya, kita masuk ke materi kita ya. Nah, di sini Reduced Instruction Set Computer atau biasa disingkat dengan RISC. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira dapat diterjemahkan menjadi sebuah komputasi dari kumpulan instruksi yang disederhanakan. Jadi RISC atau Reduced Instruction Set Computer ini atau tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi komputasi dari kumpulan instruksi yang disederhanakan. Nah, ini merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern ya, dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana atau yang disederhanakan. Nah, arsitektur RISC ini digunakan pada komputer yang memiliki kinerja yang tinggi. Nah, pertama kali yang menggagas ya dari RISC ini atau Reduced Instruction Set Computer ini digagas pertama kali oleh seorang peneliti dari perusahaan IBM ya, perusahaan IBM. Yang bernama John Cox ya. Dia menggagas dari RISC ini di kantor IBM saat itu di New York pada tahun 1974. Nah, dia melakukan sebuah penelitian tentang komputer. Dia menemukan atau membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor, nah itu ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kinerjanya. Makanya dia menggagas RISC ini dengan menyederhanakan instruksi-instruksi dan eksekusi yang dijalankan oleh prosesor dalam hal ini. Oke, kita lihat ya. Nah, tadi walaupun tadi sistem RISC ini telah ditentukan dan dirancang dalam berbagai cara berdasarkan kelompok-kelompoknya ya. Elemen penting yang digunakan oleh sebagian rancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, set instruksi yang terbatas dan sederhana. Dan elemen berikutnya yang penting adalah register general purpose yang berjumlah banyak atau penggunaan teknologi compiler ya untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Jadi memanfaatkan teknologi compiler ya, yang ada di dalam bahasa pemrograman. Nah, ini membantu untuk mengoptimalkan pemakaian register yang digunakan untuk mengeksekusi dari instruksi yang dijalankan oleh prosesor dalam hal ini. Nah, kemudian penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Nah, dari di video sebelumnya yang kita bahas mengenai pipeline instruksi. Nah, itu adalah elemen-elemen penting yang digunakan oleh sebagian rancangan ya dalam rancangan komputasi dalam hal ini. Oke, kita masuk berikutnya ke karakteristik eksekusi instruksi. Di sini salah satu bentuk evolusi komputer yang paling dirasakan adalah evolusi bahasa pemrograman. Jadi dengan adanya, bisa dikatakan ya, dengan adanya evolusi komputer yang semakin modern tadi ya, dengan ditemukannya RISC ini, nah itu membuat bahasa pemrograman juga menjadi ikut terevolusi gitu ya, semakin berkembang juga yang kita kenal dengan bahasa pemrograman yang ada. Nah, itu dapat dirasakan gitu ya manfaatnya dikarenakan juga dari evolusi komputer yang kita temui hingga saat ini ya pastinya ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini di dalam beberapa prosesor gitu arsitekturnya kita mengenal
CISC atau Complex Instruction Set Computer atau CISC. Ada juga RISC yang kita bahas sekarang ya. Kemudian ada superscalar. Nah, superscalar ini merupakan sebuah prosesor superscalar ya, biasa disebut seperti itu. Nah, ini merupakan istilah bagi prosesor yang mampu melakukan banyak instruksi setiap siklusnya. Nah, dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan pipelining ya, itu digunakan oleh prosesor superscalar ya, prosesor yang mampu melakukan banyak instruksi setiap siklusnya, itu superscalar. Nah, kita lihat satu persatu dari ketiga jenis arsitektur sini ya, dari karakteristiknya. Nah, di sini tuh kita di gambar berikut ini merupakan tabel mengenai komputasi yang menggunakan pendekatan dari CISC atau Complex Instruction Set Computer. Nah, di sini ada tiga jenis ya, tiga jenis yang komputer yang menggunakan atau prosesor yang menggunakan pendekatan CISC ini atau Complex Instruction Set Computer. Ada IBM 370-168, kemudian VAX 11-780 dan Intel 80486. Nah, kalau dilihat dari tahun pembuatannya, yang IBM ini di tahun 1973 ya. Kemudian VAX dibuatnya tahun 1978, kemudian Intel 486 atau Intel 80486 ini tahun 1989. Nah, jumlah instruksi kalau kita lihat dari IBM jumlahnya 208, VAX 303, kemudian Intel 486 ini 235. Kemudian instruksinya dari ukuran byte-nya sekitar 2 sampai 6 bytes ya. Kemudian VAX 2 sampai 57 byte, kemudian Intel 486 1 sampai 11 byte, itu untuk instruksinya. Nah, mode pengalamatannya untuk IBM berjumlah 4, kemudian VAX 22, Intel 11. Jumlah register general purpose ya, untuk IBM 16, untuk VAX 16, untuk Intel 486 berjumlah 8 dari register general purpose-nya. Untuk ukuran memori kontrol kilobits ya, kilobytes, jumlah 420 kilobyte, kemudian VAX 480 kilobyte, Intel 246 kilobyte. Kemudian ukuran cache memory untuk IBM 64 kilobyte, VAX 64 kilobyte, sedangkan Intel 8 kilobyte. Nah, itu komputer-komputer dari yang menggunakan arsitekturnya dengan pendekatan CISC atau Complex Instruction Set Computer. Nah, kemudian berikutnya karakteristik dari RISC. Nah, komputer-komputer arsitekturnya yang menggunakan pendekatan RISC ini atau Reduced Instruction Set Computer, ada dua, Motorola 88000 ya, MIPS R4000. Nah, ini kalau kita lihat tahun pembuatannya untuk Motorola tahun 1988, MIPS R4000 tahun 1991. Nah, jumlah instruksinya Motorola 51, kemudian MIPS itu 94. Untuk instruksinya, ukurannya instruksinya itu sekitar 4 bytes ya, MIPS 32 byte. Mode pengalamatan yang digunakan ada 3 untuk Motorola, sedangkan MIPS 1. Jumlah register general purpose-nya Motorola 32, sama ya, 32 untuk MIPS. Dan untuk ukuran memori kontrol untuk RISC ini tidak digunakan lagi gitu ya, untuk mengurangi mereduce tadi, itu yang menyederhanakannya. Untuk ukuran cache memory untuk Motorola 16 KB, sedangkan MIPS 128 KB.
Oke, sekarang yang kita lihat berikutnya karakteristik dari prosesor superskalar ya tadi ya, yang prosesor ini mampu melakukan banyak instruksi setiap siklusnya. Nah, ini ada dua contoh yang menggunakan superskalar ini. Ada IBM RS ya, atau IBM System 6000. Kemudian ada Intel 80960. Nah, itu termasuk dua jenis komputer yang menggunakan arsitekturnya dengan pendekatan superskalar di sini. Nah, untuk IBM tahun pembuatannya tahun 1990, kemudian Intel 80960 tahun 1989. Nah, jumlah instruksi kalau kita lihat jumlah instruksinya 184 ya. Kemudian untuk Intel 62. Untuk ukuran instruksinya sekitar 4 byte, sedangkan Intel 4,8 byte. Mode pengalamatan digunakan untuk IBM 2, Intel 11. Kemudian jumlah register general purpose 32 ya, 32 register, sedangkan Intel 80960 berjumlah 23 sampai 256. Kemudian superskalar juga tidak menggunakan memori kontrol ya sini. Untuk cache memory ukurannya untuk IBM digunakan adalah 32 sampai 64 kilobyte, sedangkan Intel itu 0,5 kilobyte atau sekitar 512 byte ya untuk Intel 8096 untuk cache memorinya. Oke, kita tinggalkan ini. Berikutnya di dalam aspek-aspek komputasi apa aja yang perlu kita pertimbangkan ya, atau yang menjadi pertimbangan dalam rancangan komputasi di sini. Nah, untuk memahami RISC harus diawali dengan tinjauan singkat tentang karakteristik eksekusi instruksi. Nah, aspek-aspek komputasi sini apa aja ya, ya termasuk situ tentang karakteristik instruksi, eksekusi instruksi sini. Yang pertama adalah operasi-operasi yang dilakukan, kemudian operan-operan yang digunakan, kemudian yang ketiga itu adalah pengurutan dari eksekusi. Nah, kita lihat di dalam operasi, aspek operasi kita lihat sini. Nah, ada operasi yang dicontohkan di sini adalah operasi assign, kemudian loop, call, if, goto, other, dan lain-lain ya. Nah, untuk assign Pascal kita bedakan sini Pascal dan C ya. Untuk assign kejadian angka dinamik 45, kemudian dengan bahasa C 38. Berdasarkan instruksi mesin berbobot Pascal 13, C juga 13. Kemudian untuk referensi memori berbobot untuk operasi assign sini untuk bahasa pemrograman Pascal 14, bahasa C 15. Begitu juga untuk loop sini kejadian dinamik ya. Untuk operasi loop kejadian dinamik Pascal 5, bahasa C 3 instruksi itu ya. Kemudian berikutnya ini untuk instruksi mesin berbobot untuk operasi loop 42, bahasa C 32, untuk referensi memori berbobot 33, kemudian untuk Pascal ya, untuk bahasa C 26. Nah, berikutnya ini termasuk juga untuk call, untuk if, untuk other dan lain sebagainya. Dari bahasa pemrograman Pascal maupun bahasa C terhadap kejadian dinamiknya ini bisa dilihat di tabel berikut ini gitu ya untuk operasinya. Berikutnya kita lihat di dalam tabel berikutnya ini adalah dari segi aspek operannya. Nah, operannya sini berdasarkan konstanta integer, variabel skalar ya. Kemudian array atau strukturnya itu juga sama dari bahasa pemrograman Pascal dan C. Jumlah operannya konstanta integernya berjumlah 16, untuk bahasa C 23. Nah, rata-rata yang digunakan umumnya adalah sekitar 20 ya untuk konstanta integer ini. Kemudian variabel skalar dengan bahasa pemrograman Pascal berjumlah operannya 58, bahasa C 53.
Nah, nilai diambil rata-rata 55. Kemudian array atau strukturnya dengan bahasa pemrograman Pascal 26, dengan bahasa pemrograman C 24, rata-ratanya 25. Yaitu tadi operasi dan operan. Nah, berikutnya di dalam RISC ini juga dibutuhkan penggunaan dari file register besar. Nah, ini aspek-aspek kita lihat seperti apa ya. Nah, alasan penggunaan file register besar ini atau alasan diperlukannya penyimpanan register, kita tahu di video-video sebelumnya kita udah bahas ya mengenai hal ini. Melihat kenyataan bahwa menyimpan register merupakan perangkat penyimpanan paling cepat, gitu ya, paling cepat karena kebutuhan yang diperlukan oleh prosesor untuk membutuhkan penyimpanan. Nah, itu makanya diadakan atau disediakan memori tersendiri bagi prosesor ya, atau bagi CPU, yaitu adalah register. Nah, karena kecepatannya mendekati atau sebanding dengan kecepatan dari prosesor tersebut, yang tentunya lebih cepat ya dibandingkan dengan membaca ke memori utama ataupun ke cache memori atau memori cache. Nah, sini file register secara fisik tentunya ukurannya kecil. Nah, umumnya berada pada satu keping dengan ALU dan control unit ya di dalam CPU, dan hanya memakai alamat yang lebih pendek dibanding dengan alamat-alamat cache ataupun di memori utama dalam hal ini. Nah, dengan demikian diperlukan strategi yang dapat menjaga operan-operan yang paling sering diakses tetap di dalam register. Jadi operan-operan yang akan dijalankan sering oleh CPU atau oleh ALU dalam ini atau prosesor dalam hal ini, nah itu disimpannya di dalam register gitu ya. Jadi digunakan untuk meminimalkan operasi-operasi dari register memori gitu ya, untuk penggunaan dari register sini. Nah, dalam memaksimalkan register ini dipakai dua pendekatan, yaitu pendekatan perangkat lunak ya dari bahasa pemrogramannya, ataupun juga dari pendekatan perangkat keras dalam hal ini penggunaan register gitu ya, atau penggunaan cache memory dalam hal ini untuk memaksimalkan dari penggunaan register di sini. Oke, berikutnya di register di Windows ya, di bahasa operating system Windows. Di sini penggunaan register dalam jumlah besar akan mengurangi kebutuhan mengakses memori gitu ya. Jadi penggunaan register dalam jumlah besar dia akan mengakibatkan atau bisa mengurangi kebutuhan akan mengakses memori gitu ya. Karena untuk mengakses memori tentu akan lebih lambat gitu ya dibanding dengan prosesor mengakses langsung ke dalam register dalam hal ini. Nah, dalam hal ini tugas-tugas perancang adalah mengatur register-register sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai, yaitu adalah mengoptimalkan atau memaksimalkan dari kinerja dari komputer tersebut pastinya. Oke, berikutnya kita lihat sini ada file register besar, kita bandingkan dengan cache memory ya. Penggunaan register dan penggunaan cache memory. Nah, kalau file register besar ini semua skala lokal, sedangkan cache memory skala lokal yang baru dipakai ya. Jadi penggunaan yang tadi dikatakan operan-operan yang akan sering dijalankan oleh CPU itu disimpan di dalam file register besar. Nah, kalau cache memory digunakan untuk menyimpan operan yang baru digunakan atau disimpan di dalam cache memory. Untuk berikutnya, untuk file register besar ini merupakan variabel-variabel individual ya. Sedangkan di cache memory dia merupakan sekelompok memori.
Kemudian file register besar merupakan variabel-variabel global yang diassign oleh compiler. Nah, sedangkan di cache memory variabel global yang baru dipakai. Kemudian untuk file register besar, untuk save dan restore tergantung ke dalam pertimbangan dari prosedur, sedangkan save dan restore tergantung dari algoritma dari penggantian cache. Dan file register besar dia menggunakan pengalamatan register, sedangkan cache memory dia menggunakan pengalamatan memori. Nah, tadi dikatakan pengalamatan register itu menggunakan alamat yang lebih pendek dibanding dengan pengalamatan di dalam memori. Oke, berikutnya kita lihat optimasi dari register berbasis compiler ya. Jadi memanfaatkan compiler ini untuk meningkatkan kinerja dari komputer tersebut dengan bantuan compiler ini. Oke, kita lihat di mesin RISC atau Reduced Instruction Set komputer ini, dia hanya tersedia register dalam jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 16 sampai 32 buah. Kemudian di sini penggunaan register yang telah dioptimalkan tersebut merupakan tanggung jawab compiler. Jadi dengan memanfaatkan compiler itu akan mengoptimalkan dari penggunaan register sini. Nah, fungsi compiler sini adalah untuk menjaga operan bagi komputasi sebanyak mungkin di dalam register ya. Jadi penggunaannya dengan adanya compiler ini menjaga operan yang digunakan dalam komputasi sebisa mungkin atau sebanyak mungkin di dalam register disimpannya, bukan di dalam memori utama gitu. Makanya kinerja dari komputer dengan RISC ini menjadi lebih baik ya pastinya. Nah, hal ini ditujukan untuk meminimalkan operasi untuk load ataupun store. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan compiler ya di sini ya, untuk mengoptimasi dari register dari penggunaan atau dari membantu meningkatkan kinerja dari komputer tersebut. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri dari RISC. Ciri-ciri yang pertama adalah instruksi berukuran tunggal. Kemudian ukuran yang umum adalah sekitar 4 byte ya. Kemudian jumlah mode pengalamatan data yang sedikit, kira-kira di bawah dari 5 buah jumlah metode pengalamatannya ya, kalau tadi IBM 4 ya. Kemudian tidak terdapat pengalamatan tidak langsung. Kemudian tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmetika. Kemudian tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Dan tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Dan jumlah maksimum pemakaian MMU atau Memory Management Unit bagi suatu alamat data adalah bisa dikatakan adalah sebuah instruksi. Kemudian jumlah bit pada register specifier sama dengan 5 atau lebih. Kemudian jumlah bit floating point ya, register specifier itu berjumlah 4 atau lebih. Oke, itu aja mungkin materi kita mengenai RISC. Di video berikutnya mungkin kita akan bahas mengenai CISC ya, atau arsitekturnya dari RISC ini atau RISA, Reduced Instruction Set arsitekturnya. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan mengenai RISC ini ya, masih yang berkaitan dengan arsitektur komputer. Semoga dapat kalian pahami gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan memberi pertanyaan atau mengajukan pertanyaan melalui komen di bawah ini, atau boleh menanyakan langsung ke nomor WhatsApp saya ya, tentunya kalau kalian tahu nomor WhatsApp saya. Oke, itu aja mungkin. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dari channel saya ini.
Oke, terima kasih kembali. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalau ada video baru yang saya upload, kalian akan mendapat notifikasi terlebih dahulu. Oke, itu aja. Mungkin saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.